Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Revani Wulandari. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang AFES. Nah, teman-teman, sudahkah kalian mengenal AFES? Atau teman-teman bingung? Teman-teman tidak tahu apa sih AFES itu? Nah, coba sekarang kalian perhatikan hewan yang dari tadi bergerak di samping kanan aku. Yap, benar sekali, burung. AFES adalah nama lain dari burung. Untuk mengetahui AFES lebih dalam, yuk simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen ya. AFES adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang memiliki ciri seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu, memiliki sayap, dan juga berdarah panas. Kemudian selanjutnya adalah ciri umum tentang AFES, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, badan ditutupi oleh bulu. Yang kedua, memiliki paruh yang tidak bergigi dan dua sayap. Yang ketiga, memiliki sisik pada kaki. Yang keempat, bertelur dan telurnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Yang kelima, bernapas melalui paru-paru. Yang keenam, memiliki pundi-pundi udara atau kantung udara. Dan yang terakhir adalah berdarah panas. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ternyata AFES itu banyak sekali jenisnya loh. Ini dia klasifikasi AFES. Jadi, kelas AFES itu dibagi menjadi dua subkelas. Yang pertama ada Archaeornithes, AFES purba, dugaan fosil. Yang kedua adalah Neornithes, AFES yang sering banget kita jumpai sekarang ini. Nah, Neornithes sendiri dibagi menjadi dua superordo. Yang pertama adalah Paleocnatae, AFES yang umumnya tidak dapat terbang. Dan yang kedua adalah Neocnatae, AFES yang umumnya dapat terbang. Dari kedua superordo ini, salah satunya Neocnatae dibagi menjadi beberapa ordo. Antara lain ada Rathites, Galliformes, Natatores, Grallatores, Coraciformes, Columbiformes, Apondiformes, dan Oschines. Nah, daripada bingung-bingung, yuk kita ketahui satu persatu. Paleocnatae, kelompok burung purba atau burung berang tua yang sebagian besar tidak dapat terbang. Ini dia contohnya ada burung unta, burung kasuari, burung kiwi, dan juga tinamous. Selanjutnya ada superordo Neocnatae yang sebagian besar AFES dapat terbang. Pertama, Galliformes, burung yang berukuran sedang hingga besar, sebagian hidup di darat yang dikenal sebagai unggas darat atau unggas buruan. Contohnya antara lain ada ayam, burung merak. Selanjutnya yang kedua, Natatores. Ordo ini mencakup burung-burung perenang yang ditandai dengan kaki pendek serta selaput renang di antara jari-jari kakinya. Contohnya adalah bebek dan juga angsa. Selanjutnya ada Grallatores, kelompok burung dengan kaki yang panjang beradaptasi untuk berjalan atau berdiri di perairan dangkal saat mencari makan. Contohnya ada burung bangau dan juga flamingo. Kemudian Coraciformes, ordo burung berwarna-warni yang umumnya dicirikan oleh bulu cerah, dua jari kaki yang menyatu di pangkal, dan perilaku diurnal atau yang hanya aktif pada siang hari saja.
Contohnya adalah burung roller yang warna biru dan juga burung hornbill yang paruhnya berwarna kuning. Columbiformes, ordo burung yang dicirikan oleh tubuh kecil hingga sedang, paruh yang ramping dan kemampuan unik untuk menghisap air tanpa mengangkat kepalanya ke belakang. Contohnya ada merpati batu dan juga burung tekuk. Next ada Apodiformes, ordo burung yang dikenal dengan kemampuan terbangnya yang sangat luar biasa, memiliki sayap panjang dan ramping serta kaki kecil dengan fungsi terbatas selain untuk bertengger. Contohnya ada burung walet dan juga burung kolibri. Yang terakhir ada Oschines, ordo burung yang secara umum dikenal sebagai burung penyanyi atau burung berkicau. Contohnya ada murai batu, burung kenari, burung pipit, burung jalak, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman sering ketemu bapak-bapak yang memelihara burung itu, burungnya termasuk ke dalam ordo Oschines karena burung yang sering berkicau. Langsung ke ciri morfologi Aves, yaitu ada kepala, paruh, badan, sayap, kaki, dan kemudian adalah ekor. Nah, ini dia bentuk-bentuk paruh dari Aves. Bisa kita lihat ya teman-teman, banyak sekali. Ada yang bentuknya sedang, ada yang kecil mungil, ada yang melengkung ke atas, ada juga yang melengkung ke bawah, dan ada juga yang besar sekali. Itu semua tergantung jenis makanannya mereka masing-masing ya teman-teman. Itu juga mempermudah mereka untuk mencari mangsanya. Morfologi sudah, sekarang kita geser ke anatomi Aves pada bagian pencernaan. Sistem pencernaan pada Aves dimulai dari paruh. Kemudian di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Air ludah pada Aves berguna sebagai bahan lubrikasi air. Dari paruh masuk ke tembolok. Makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan mengalami proses perendaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Dari tembolok menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Dari lambung, selanjutnya menuju ke empedu. Krief membantu pelumatan makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan permukaan yang luas sehingga mudah untuk penetrasi enzim. Nah, dari empedu kemudian selanjutnya menuju ke usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, setelah dari usus halus menuju ke usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan sisa makanan. Selanjutnya ke kloaka. Sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum yang selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pernafasan pada Aves mulai dari lubang hidung menuju trakea, selanjutnya bronkus primer, menuju paru-paru dengan parabronkus, selanjutnya kantung udara posterior, kantung udara anterior, kembali ke trakea untuk eksalasi. Nah, sistem pernafasan burung sangat efisien karena udara mengalir satu arah melalui paru-paru. Tidak seperti pada mamalia yang alirannya bolak-balik. Pada saat istirahat, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan pada saat terbang,
pernafasan burung dibantu oleh kantong udara. Gerakan mengepakkan sayap membantu mengatur aliran udara ke paru-paru dan kantong udara. Jadi pada saat terbang, udara dihirup ke dalam kantong udara dan pertukaran gas terjadi di paru-paru. Pada saat istirahat, pernafasan melibatkan pergerakan tulang rusuk dan paru-paru yang mengembang dan mengecil. Dan sistem reproduksi pada Aves. Sistem reproduksi pada Aves melibatkan pembuahan yang terjadi di dalam tubuh betina. Burung jantan memiliki sepasang testis yang menghasilkan sperma, sementara burung betina mempunyai satu ovarium dan oviduk sebagai saluran telur. Saat mereka melakukan proses pembuahan, sperma dipindahkan ke tubuh betina lewat pertemuan kloaka. Setelah terjadi pembuahan, telur yang sudah bercangkang dikeluarkan dari tubuh betina untuk kemudian dierami hingga menetas menjadi anak burung. Itu dia pembahasan kita terkait tentang Aves. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.